Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang peluruhan alfa. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang peluruhan radioaktif, yaitu ketika ada inti induk yang tidak stabil, meluruh menjadi inti anak X aksen disertai dengan partikel X. Nah, partikel X ini bisa bermacam-macam. Jika partikel X penyerta ini berupa partikel alfa, maka disebut sebagai peluruhan alfa. Jika partikel X-nya itu berupa beta, maka disebut sebagai peluruhan beta. Dan jika partikel X-nya itu berupa gamma, maka disebut peluruhan gamma. Nah, peluruhan alfa sendiri itu terjadi kapan gitu ya, dan bagaimana proses peluruhannya. Jadi kita tinjau ini ya. Jika kita punya inti X dalam keadaan diam, meluruh menjadi inti anak X aksen dan partikel alfa. Nah, partikel alfa sendiri itu sebenarnya merupakan inti atom helium. Jadi skemanya seperti ini. Jadi kalau kita punya inti induk X AZN, kemudian dia meluruh ya, meluruh menjadi inti anak X aksen A-4 Z-2 N-2 plus helium 422. Kenapa bisa seperti ini skemanya? Karena peluruhan alfa itu kan berarti ketika meluruh disertai dengan partikel alfa atau disertai dengan inti atom helium. Jadi jika awalnya inti induk itu AZN, kemudian meluruh menjadi helium 422, ini peluruhan ini kan harus mematuhi hukum kelestarian energi, momentum linier, sudut, kemudian muatan listrik, dan nomor massa. Nah, di sini nomor massa awalnya itu adalah A. Ya, nomor massa awalnya adalah A. Kemudian dia meluruh disertai partikel alfa yang mempunyai nomor massa 4. Sehingga X aksen di sini A-nya itu harus min 4. Karena biar A-4 plus 4 kan jadinya kan. Di ruas kiri itu A, di ruas kanan berarti kan nomor massanya A-4 plus 4, jadinya kan A. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu tetap sama. Nah, konsekuensi karena A di sini itu sudah berkurang 4 ya. Jadi A di sini itu sudah berkurang 4. Ini kan maknanya jumlah nukleonnya kan berubah ya. Jumlah nukleonnya berkurang 4 ya. Nah, berkurang 4 itu dari mana saja? Dari sini nih. Ini kan helium 22 ya. Helium 22. Jadi Z-nya itu juga min 2, N-nya juga min 2. Kan ini kalau kita jumlahkan ya. A ini kan Z plus N ya. Maka di sini A-4 itu kan sama dengan Z-2 plus N-2. Jadi A masih tetap Z plus N gitu kan. Jadi ini Z-2, N-2. Jumlah protonnya itu berkurang 2, jumlah neutronnya juga berkurang 2. Jadi jumlah nukleon berkurang 4. Atau juga bisa dituliskan seperti ini ya, X aksen plus alfa. Nah, sekarang kita akan membahas berapa energi peluruhan alfa, atau kalau pas di peluruhan radioaktif kita sebut sebagai Ki ya. Nah, kita analisa menggunakan hukum kelestarian energi. Energi sebelum terjadi peluruhan itu kan sama dengan energi sesudah terjadi peluruhan. Nah, di sini sebelum terjadi peluruhan itu kan para inti induk itu kan dalam keadaan diam. Jadi mxc kuadrat sama dengan setelah terjadi peluruhan itu kan berarti mx aksen c kuadrat plus m alfa c kuadrat plus Ki. Kemarin sebenarnya kita juga sudah membahas tentang Ki ya. Sebenarnya ini adalah perwujudan dari energi kinetik ya. Nah, sehingga energi peluruhan alfa Ki itu sama dengan tinggal dipindah ruas saja. Mx minus Mx aksen plus Mx kalikan C kuadrat. Ini energi peluruhan Ki. Nah, kelebihan energi Ki ini selalu bernilai positif dan muncul sebagai energi partikel hasil peluruhan. Jadi Kx aksen plus K alfa. Kenapa sih kita tidak langsung mencari Kx aksen dan K alfa? Kenapa kita harus melalui Ki terlebih dahulu? Karena kita tidak tahu Kx aksennya itu berapa
K alfanya berapa, yang kita ketahui itu cuma Q. Jadi gini, kayak yang kita ketahui itu cuma jumlahan energi kinetik keduanya. Jadi yang kita tahu Q-nya itu 10 misalkan kan. Tapi 10 ini K aksennya berapa, K X kecilnya berapa itu kita nggak tahu. Itu ya. Nah, syarat agar Q ini lebih besar daripada 0 atau Q ini bernilai positif, maka peluruhan alfa massa inti induk itu harus lebih besar daripada jumlahan massa inti anak dan partikel penyerta X atau massa partikel alfa dalam hal ini ya. Kemudian kalau kita tinjau hukum kelestarian momentumnya, Px itu kan harus sama dengan Px aksen plus Px. Nah, karena inti induk itu dalam keadaan diam, maka Px-nya itu kan harus sama dengan 0. Px di sini kan sama dengan 0 ya. Sehingga hanya Px aksen plus Px saja. Nah, ini artinya Px aksen itu sama dengan minus Px. Jadi besaran Px aksen itu sama dengan besaran Px, tetapi arahnya itu saling berlawanan. Jadi bisa kita tuliskan Mx aksen Px aksen itu sama dengan M alfa V alfa ya, karena di sini kan X-nya itu berupa partikel alfa. Nah, kalau kedua ruas ini kita sama-sama kuadratkan ya, kita kalikan setengah. Jadi ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kalikan setengah, kemudian kita kuadratkan, maka kita punya persamaan seperti ini. Nah, kemudian di sini kan berarti Mx aksen kuadrat, Vx aksen kuadrat. Nah, Mx aksennya itu kita bisa pecah seperti ini ya. Ini kita kelompokkan jadinya setengah Mx aksen Vx aksen kuadrat. Dan di sini kan masih ada Mx aksen karena kan ini Mx aksennya kan kuadrat. Hal sama kita lakukan pada M alfa juga. Nah, sedangkan rumusan setengah Mx aksen Vx aksen kuadrat itu adalah energi kinetik. Jadi kita punya Mx aksen Kx aksen sama dengan M alfa K alfa. Jika massa inti atom itu kita dekati dengan nomor massanya ya, massa inti atom ini kita dekati dengan nomor massanya. Jadi memang cara yang paling mudah kalau misalnya kita menggunakan tabel massa inti atom itu kan misalnya hidrogen itu ya, atau misalnya neutron atau hidrogen itu kan biasanya kan proton ya, itu kan 1, sekian, komanya kan ada banyak. Kalau semisal kita nggak bawa tabel atau tidak ada tabel, itu kan kita kesulitan untuk mencari nomor massanya. Nah, ada cara yang paling sederhana untuk menentukan nomor massa itu untuk menentukan massa inti atom itu kita bisa melalui nomor massanya. Karena kan kita tahu ya, massa inti itu kan terdiri dari nukleon ya. Jadi kalau misalnya nukleonnya proton dan neutron itu kan masanya hampir sama, sekitar 1 U semua ya, 1, sekian U itu kan. Jadi bisa dibilang inti atom, massa inti atom itu kan terpancar dari nomor massanya. Nah, kalau misalnya partikel alfa itu ya, partikel alfa itu kan helium itu kan 4, nomor massanya kan 4. Helium nomor massanya 4. Pasti nanti massa intinya itu sekitar 4, sekian. Nah, cara yang paling mudah untuk mengetahui massa inti atom itu dengan melihat nomor massanya. Nah, ini kita dekati dengan nomor massanya ya. Jadi Mx aksen di sini itu kan berarti A-4. Kemudian M alfa itu adalah 4, ya. Sehingga kita bisa tuliskan, kita substitusikan Mx aksen kita ganti dengan A-4, M alfa kita ganti dengan 4. Jadi kita punya relasi 10. Nah, berdasarkan persamaan 10, kita bisa mengetahui Kx aksen. Nah, Kx aksen itu sama dengan 4 per A-4 K alfa. Ya. Kemudian dari persamaan 11, kalau kita substitusikan ya ke dalam persamaan 5, jadi Q itu kan sama dengan 4. Q itu 4 per A-4 K alfa plus K alfa. Jadi kan Q itu kan Kx aksen plus K alfa ya. Kemudian Kx aksennya itu kita ganti. Ya, kalau kita ganti, kita substitusikan persamaan 11, maka kita punya persamaan seperti ini, 4 per A-4 plus 1 K alfa. Atau bisa kita tuliskan, ini disamakan penyebutnya,
Jadi kita punya 4 plus A-4 per A-4 ke alfa. Sehingga kita dapatkan energi peluruhan alfa Q itu bisa kita tuliskan sebagai Q sama dengan A per A-4 K alfa. Nah, ini lebih mudah ya. Kita bisa mencari energi peluruhan alfa Q bisa menggunakan dua cara. Kita bisa menggunakan dengan mencari nomor massa X aksen dan partikel alfa, kemudian kita kalikan C kuadrat, atau cara yang paling sederhana itu dengan menggunakan nomor massanya. Kalau kita pakai M persamaan 4 ini ya, kalau kita pakai persamaan 4 itu kan kita harus lewat tabel ya, komanya itu kan panjang ya, harus pakai kalkulator ya. Nah, kalau misalnya Q di sini ya, Q ini kita bisa menggunakan nomor massa, itu lebih sederhana tuh ya. Kemudian atau kalau semisal berdasarkan persamaan 13 ya, energi partikel alfa itu bisa kita tinggal balik saja ya, tinggal dibalik saja, kita bisa tuliskan menjadi ke alfa itu sama dengan A-4 per A kalikan Q. Nah, kalau untuk kasus khusus di mana inti-inti atom itu mempunyai nomor massa yang sangat besar sekali ya, nomor massanya sangat besar sekali, maka A di sini itu kan sangat lebih besar daripada 4. Misalnya 200 sekian gitu ya. Kayak uranium itu kan 230 sekian gitu ya. Nah, ini untuk mencari ke alfanya kita bisa menggunakan pendekatan. Jadi kan A-4 karena A-nya sangat besar sekali, jadi -4-nya ini kita abaikan, jadi kita cuma punya A per A. Atau di sini berarti ke alfanya itu sama dengan Q. Jadi untuk inti atom yang nomor massanya itu sangat besar, ke alfa itu sama dengan Q. Apa maknanya ke alfa sama dengan Q? Berarti begini, Q ini kan energi peluruhan yang seharusnya menjadi ke alfa dan Kx aksen. Berarti seluruh energi peluruhan alfa itu diberikan kepada partikel alfa sebagai energi kinetik, dan energi kinetik inti anak itu sama dengan 0. Ini pendekatannya seperti ini. Jadi maksudnya begini, ketika terjadi peluruhan, X itu kan dalam keadaan diam. Kemudian setelah terjadi peluruhan menjadi X aksen. Nah, X aksen itu didekati sebagai partikel yang diam juga. Nah, yang bergerak cuma partikel alfa. Gitu. Nah, kemudian selisih energi peluruhan alfa itu selisih energi awal dan energi akhir dari inti atom yang bersifat tertentu atau diskrit, sehingga spektrum energi alfa itu juga diskrit. Nah, contoh peluruhan alfa itu kita punya Pu 23994 mengalami peluruhan alfa. Skemanya seperti ini ya. Jadi Pu mengalami peluruhan alfa. Kira-kira menjadi partikel alfa apa gitu ya. Jadi kan kalau sesuai dengan skema, itu kan Pu, jadi kan ini X menjadi X aksen ya. Kita mau nyari X aksennya itu kira-kira apa gitu. Ini kan plus alfa. Jadi kan kita punya peluruhan Pu, dia meluruh menjadi partikel nggak tahu, kita mau cari plus alfa. Alfa itu kan 42. Pu, sedangkan Pu di sini 239. 239 ini kita mau nyari partikel X aksennya itu apa ya? Berarti 239 dikurangi 4 ya. Berarti di sini X aksennya adalah 235. Kemudian Z-nya di sini kan 94. 94 dikurangi 2 berarti 92. N-nya 2 berarti ya, dikurangi 2 juga ya. Berarti partikel inti apa yang nomor massanya 235. Kemudian Z-nya 92. Ternyata partikel U. Jadi ini kita bisa cari sendiri ya. Jadi Pu 94 dia mengalami peluruhan alfa menjadi partikel U235. Nah, ini kita bisa cari ya. Atau misalkan nanti kalau ada soal gitu ya, partikel X aksennya diketahui dia mengalami peluruhan alfa, kemudian disuruh mencari kira-kira partikel X-nya itu apa ya. Ini 92.
Kemudian ada teori kuantum tentang peluruhan alfa. Nah, peluruhan alfa ini merupakan contoh dari efek terobosan tunneling ya. Masih ingat bab sebelumnya tentang persamaan Schrödinger, tentang potensial halang itu ya. Jadi kita coba berimajinasi ya. Kita coba berimajinasi. Inti atom itu kan terdiri dari Z proton dan N neutron. Jadi di atom itu kan di intinya itu ada N dan Z ya. Ada N dan Z gitu. Coba kita kasih warna beda. Nah, misalnya neutronnya adalah warna merah, protonnya warna hijau. Kemudian ada 2 proton dan 2 neutron di dalam inti yang mau membentuk partikel alfa. Ini kalau misalnya di sini ya gambarannya ya. Ini kan yang merah ada 3, yang hijau itu ada 2. Kemudian ada 2 proton dan 2 neutron di dalam inti itu yang mau membentuk partikel alfa. Nah, ini ya. Misalkan ini ya. Nah, mereka itu mau membentuk partikel alfa. Misalkan berarti kan dia kan harus istilahnya kayak harus memberontak ya. Ayo kita keluar dari inti ini gitu ya. Karena sudah nggak nyaman gitu. Jadi mereka punya geng ya, 2 proton 2 neutron, dan dia pengen keluar dari kungkungan inti X. Nah, caranya untuk keluar itu kan berarti satu geng mereka itu loh, satu geng partikel alfa itu kan harus melawan gaya inti yang sangat kuat agar bisa keluar dari jari-jari inti. Karena kan kita tahu ya, neutron dan proton di dalam nukleon ini, di dalam inti ini kan mereka mengalami gaya kuat, sehingga kalau semisal mereka bersekongkol karena udah nggak nyaman gitu ya, oh ini kayaknya udah nggak nyaman, kita harus keluar dari sini gitu ya. Satu geng yang kita sebut sebagai partikel alfa ini kan berarti harus keluar dari inti. Nah, untuk keluar dari inti itu kan banyak tantangannya karena harus melawan gaya inti. Nah, setelah keluar dari gaya inti pun mereka juga tetap ada tantangan. Kenapa? Karena kan partikel alfa itu kan ada 2 neutron, ada 2 proton. Nah, neutronnya sih nggak masalah, tapi yang bermasalah adalah protonnya. Ketika proton itu sudah keluar ya, sudah berhasil keluar dari dalam inti, mereka ditarik sama elektron yang ada di luar inti ya. Mereka ditarik. Jadi banyak sekali ini tantangan satu geng alfa ini untuk keluar dari inti atom. Keluar dari inti mereka harus melawan gaya inti. Setelah keluar dari inti mereka ketemu sama elektron-elektron yang mengelilingi inti, bodyguardnya inti gitu ya. Karena kan mereka sifatnya kan menarik, jadi kan nggak boleh keluar kan jadinya kan ya. Kemudian setelah melawan gaya tarik kolom, setelah mereka berhasil melawan gaya tarik kolom, nah dia bisa keluar. Nah, energi potensial inti dan energi alfa itu dapat digambarkan seperti gambar 3. Nah, ini makanya disebut sebagai efek terobosan ya, atau tunneling. Jadi di gambar 3 ini bisa digambarkan, ini gambaran potensialnya ya. Ini kalau misalnya ini bisa dibagi menjadi daerah 1, 2, 3 gitu ya. Ini daerah 1. Daerah 1 ini merupakan di dalam inti. Di dalam inti ya. Ini di dalam inti. Ini energi alfa, ini potensialnya. Jadi satu geng alfa itu energinya lebih rendah daripada energi potensial inti. Jadi gaya intinya itu sangat lebih kuat daripada energi satu geng itu. Tapi nyatanya meskipun energinya kurang, tapi mereka bisa keluar. Mereka bisa menang ya, bisa keluar dari dalam inti. Kalau secara klasik kan nggak mungkin ya. Kalau secara klasik itu kan nggak mungkin. Ibaratnya kalau semisal kita masa sih ada tangga di depan kita, tingginya misalnya 100 meter, kita bisa tembus tangga, kan nggak mungkin kan. Tapi bagi partikel kuantum itu mungkin. Kita sebagai partikel klasik itu merasa tidak mungkin, masa kita bisa nembus tembok gitu ya. Tapi kalau bagi partikel kuantum itu mungkin, karena energi itu bisa dilanggar ya. Hukum kelestarian energi itu bisa dilanggar dengan apa? Dengan dasar hukumnya adalah ketidakpastian Heisenberg. Jadi energi itu bisa dilanggar selama selang waktu H per delta E ya, selang waktu H per delta E. Jadi boleh dilanggar tapi nggak boleh lama-lama gitu. Jadi meskipun energi alfa itu kecil, dia bisa
keluar dari dalam inti ya. Nah, ketika dia keluar dari dalam inti ya, mereka itu kan harus ketemu sama elektron-elektron. Sehingga di sini itu kan potensialnya ini ya, dia semakin lama semakin turun. Karena apa? Karena kan semakin dia keluar gitu ya, keluar, dia kan mengalami gaya kolom. Tapi kalau jaraknya itu semakin jauh, partikel alfanya semakin jauh, maka gaya tarik kolomnya itu kan semakin kecil gitu ya. Makanya semakin besar R-nya itu semakin menurun gitu. Nah, kalau kita gambarkan ininya, apa namanya, fungsi gelombangnya, ini sebenarnya bisa digambarkan. Kalau di sini kan berarti fungsinya sinus kosinus, kemudian di sini eksponensial turun, kemudian setelah sini adalah sinus kosinus lagi, gitu ya. Ini gambarannya. Ini kan ada di UTS juga ya. Kemudian kalau di sini kan berarti kan dia potensialnya tak hingga ya, yang di sini bisa kita sebutkan sebagai daerah 4. Ini potensial tak hingga itu kan nggak ada partikelnya ya, karena kan fungsi gelombangnya 0 tuh. Jadi selama tembok tangga di depan kita itu berhingga, misalnya 100 meter, 200 meter, 300 meter, itu kita bisa masih, partikel kuantum itu masih bisa nembus. Tapi kalau misalnya barriernya itu atau tangganya atau potensialnya itu sudah tak hingga, tingginya itu sampai tak hingga, baru partikel kuantum nggak bisa nembus tuh ya. Jadi selama kalau misalnya berhingga seperti ini ya pasti dia nembus. Kalau misalnya tak hingga baru dia nggak bisa nembus. Nah ini ya, jadi peluruhan alfa itu sebenarnya salah satu peristiwa kuantum begitu.